Garsiawan, ya, beserta jajarannya dan juga para donatur yang lain yang juga berkenan hadir pada hari ini, di mana kita kebetulan bertepatan dengan perayaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ketur Rahmadiana, ya. Saya di sini tugas sebagai wakil ketua dari konservasi penyu. Sebenarnya kita belum bernama konservasi, ya. Kita namanya baru kelompok pelestari penyu Sabo Asri. Ya. Nanti mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang apa itu konservasi dan perbedaannya dengan kelompok pelestari penyu. Oke, mungkin sekarang saya cerita sedikit ya tentang Sabo Asri, ya. Kita ini penangkaran kelompok pelestari penyu yang sudah berdiri dari tahun 2015, ya. Kita itu di bawah naungan langsung Desa Adat Sabo yang juga disupport oleh Bapak Bupati waktu itu, ya. Nah, secara perizinan kita juga resmi di bawah naungan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, semua konservasi atau kelompok pelestari penyu dimanapun berada itu harus legal, punya izin, termasuk kita. Jadi tidak boleh perorangan, karena penyu itu adalah binatang dilindungi. Kalau ada yang berani memanfaatkan penyu atau apalagi sampai menangkap penyu dewasa, itu ada undang-undangnya, ya adik-adik, ya. Itu ada undang-undangnya, bisa dipenjara selama 5 tahun, ya. Nah, saya sekarang cerita sedikit kenapa kita namanya kelompok pelestari penyu. Nah, jadi tugas kita itu hanya sebatas menyelamatkan telur penyu di pantai, sepanjang pantai, dan juga menetapkan mereka mengeram di penampungan kita, dan menetapkan mereka. Setelah itu kita juga melepaskan ke pantai. Itu saja batasan yang kita miliki, dan kita tidak bisa memelihara penyu dewasa. Nah, perjalanan kita dari tahun 2015, kita bekerja sama juga dengan seluruh masyarakat di sepanjang pantai. Kita bertanggung jawab pada pantai di Gianyar, dari pantai Gumicik sampai pantai Siut, ya. Itu panjangnya sekitar 15 km. Nah, itu tugas kita untuk menyelamatkan telur penyu di sepanjang pantai tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus diselamatkan, ya? Jadi perjalanan kita, ya, penyu-penyu itu binatang dilindungi karena udah keberadaannya terancam punah, semakin tahun semakin berkurang. Jadi dari tahun 1990 itu pemerintah bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia untuk menyatakan penyu itu sebagai binatang langka, harus dilindungi, ya. Nah, sementara di sepanjang pantai, kalau kita tidak menyelamatkan telur-telur penyu itu, mereka akan dimakan oleh anjing liar, predator. Salah satunya anjing liar yang ada di sepanjang pantai, ya. Nah, mereka itu selalu lapar, mereka bisa menggali sarangnya dan makan telur-telurnya. Dan ada juga biawak, alu, ya, dan juga ada kucing dan burung-burung. Nah, cuma kucing-kucing dan burung-burung mereka tidak bisa menggali lubang. Jadi mereka menunggu binatang telur-telur penyu itu menetas, jadi cukiknya itu, ya, itu dimakan sama mereka. Jadi predator kita banyak, ya. Nah, kalau predator di alam liar, mereka setelah dilepas itu misalnya ikan yang besar-besar gitu, itu sudah alam, ya, seleksi alam. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan telur-telur yang ada di sepanjang pantai dari predator yang tidak semestinya makan telur penyu, di mana yang paling banyak adalah anjing liar, ya. Nah, kalaupun itu tidak diselamatkan, ya, maksudnya dalam artian gini, kalaupun kita tidak menemukan telur itu di alam liar dan mereka selamat dari anjing misalnya, ya, sampai menetas pun mereka menetasnya tidak sempurna karena kondisi geografis kita, pantai yang banyak erosi,
dan begitu juga climate change ya, itu membuat kondisi mereka di dalam sarang di alam liar itu tidak sempurna. Itu yang membuat kenapa kita harus juga membawa mereka ke penangkaran. Kalau di penangkaran mereka akan kesempatan mereka untuk menetas itu jauh lebih besar ya. Nah, di sini kita ada ya, mungkin adik-adik ya buat itu nanti kedepannya mungkin kita undang lagi ya untuk pelepasan ya sama teman-teman yang lain. Kita di sini untuk informasi aja, sepanjang pantai kita itu namanya penyu lekang ya. Ada 7 jenis penyu di dunia ini ya. 6 diantaranya migrasi. Mereka itu bepergian ke seluruh dunia ya. Kalau adik-adik pernah nonton film Nemo ya, Finding Nemo ya, itu penyu-penyu itu migrasi mengikuti arus laut. Jadi 6 jenis penyu itu migrasi semua, dan satu ada yang tidak, namanya Camphridy. Itu penyu yang paling kecil, itu ada di Amerika, Meksiko, dan Samudra Atlantik ya. Dan yang ada kita di Indonesia ada 6, yang di Bali ada namanya salah satu penyu lekang yang datang ke pantai kita. Dan karena dia suka pasir hitam, pantai berpasir hitam ya. Nah, yang lain lagi ada penyu hijau, mereka biasanya di pantai berpasir putih seperti Sanur dan Nusa Dua. Sementara ada lagi satu yang paling statusnya paling langka, hampir punah, itu adalah penyu sisik ya. Penyu sisik itu juga suka pasir putih, tapi dia berada di Nusa Penida ya. Di sana saja mereka bertelur. Jadi bukan hidup ya, mereka bersarang aja ke pantai. Kalau tidak bersarang, mereka tidak akan ke pantai, mereka semuanya ada di dalam laut ya, termasuk penyu lekang. Jadi mereka akan bersarang ke pantai, cuma setelah selesai bersarang mereka akan tidak pernah kembali lagi. Jadi mereka bertelur, yang jantan juga tidak akan pernah kembali ke pantai ya. Jadi yang induk betina aja bertelur ke pantai, setelah itu mereka kembali ke laut. Jadi bye-bye, mereka juga nggak pernah tahu anaknya siapa ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadapan Hidup Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita di pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangkaian acara menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun PT DPR Bangsa Jawa yang ke-30.